وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Ya, di ayat yang ke-15 sampai dengan 20 ini ada dua tema pembahasan. Yang pertama adalah yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ayat 15 dan 16, bayanu tabi'atil insan. Ya, penjelasan tentang tabiat manusia. Sebagaimana manusia itu dikatakan atau disebut sebagai insan, ya, tabiatnya, keadaannya, khusus kalian para member jangan goblok dalam memilih dalam situs gacor. keadaan Depo aja di sini wajib WD terus menerus. Tidak dalam akan kalian keadaan dapatkan yang nikmat. seperti ini di tempat lain. Kecuali di sini depo aja di sini wajib tarik tunai secepat mungkin. Itu yang diucapkan adalah dia mengucapkan apa? Dia mengira bahwa Allah memuliakannya. Adapun ketika diuji atau disempitkan rezekinya, ketika dalam keadaan sempit, ya, maka yang diucapkan olehnya, dia mengira bahwa Allah menghinakannya. Padahal sebenarnya tidak. Ya, karena manusia diuji dengan kebaikan dan keburukan. Ya. Mau itu dalam kenikmatan atau kelapangan. Ya. Ini dia tiga maupun trik dalam keadaan ya, musibah. Ya. Dalam keadaan kesempitan. Itu dua-duanya ujian. Jadi ujian manusia itu tidak hanya kesempitan rezeki, tidak hanya musibah saja yang menimpa, tidak, tapi kenikmatan, kelapangan itu juga jangan terpedaya. Ini kita tidak melihat kalau bagi manusia secara umum. Adapun yang diberikan Al-Quran ini jelaskan ini adalah secara penyebutan kata insan dalam surat Makkiyah, maksudnya siapa? Orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman, maka dalam keadaan lapang dia bersyukur, dalam keadaan sempit dia bersabar. Ya. Dan itu yang terbaik. Jadi yang terbaik bagi seorang mukmin apapun keadaannya, dalam keadaan lapang maupun sempit, itu perkaranya sungguh menakjubkan. Itu perkaranya begitu menakjubkan. Ya, karena bagi seorang mukmin itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang berarti. Karena dia dalam keadaan lapang ketika diberikan nikmat, dia bersyukur. Dalam keadaan sempit ditimpa musibah,
dia bersabar. Ya, itulah yang sampai siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terheran, ya, takjub, ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Inna amrahu kullahu lahu khair. Ya. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Sesungguhnya semua perkara yang beriman baginya baik. Baik-baik saja. Ya. Apapun keadaannya, seorang mukmin itu baik-baik saja. Ya, tidak ada yang tidak baik. Ya. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Jika mendapatkan kelapangan, jika dalam keadaan lapang, ya, diluaskan rezekinya, maka dia bersyukur. Dia bersyukur. Dan itu yang khairan lahu, yang terbaik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Dan jika ditimpa kesempitan, ya, kesusahan, kesulitan, ya, maka dia bersyukur. Dia bersyukur, dan itu yang terbaik baginya, ya, dan itu baik baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak ada kecuali hanya pada orang yang beriman. Jadi seorang yang mukmin, mau itu ujiannya dalam bentuk kebaikan maupun keburukan, ya, maka dia baik-baik saja keadaannya. Lalu kemudian di ayat yang ke-17 sampai dengan 20 ini ada semacam anjuran, al-hathu ala ikramil yatim wa it'amil miskin. Anjuran agar memuliakan anak yatim dan memberi makan orang miskin. Wa adamul iftinani bi akli turath wa hubbil mal. Dan tidak terfitnah dengan, ya, makanan, ya, dan cinta materi, harta, ya. Ini masalah apa? Kulineran, makan-makan, nakap-nakap, ya, dan juga yang berbau materi, cuan-cuan. Iya. Jangan sampai apa? Terfitnah, ya, dengan berbagai macam makan, karena ya, terutama kita di sini, ya, berbagai macam bentuk makanan, ya. Jangan terfitnah. Ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalla, sekali-kali tidak. Bal la tukrimunal yatim, justru kalian tidak memuliakan anak yatim. Kalla yani lam yu'tika ma a'taka ikraman laka. Sekali-kali tidak. Apa yang diberikan kepadamu itu sama sekali bukan karena ingin memuliakanmu. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala beri, yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sama sekali bukan menjadi tolak ukur Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu. Tapi itu semata-mata adalah karunia-Nya. Kau memang berhak mendapatkan apa yang Allah berikan, akan tetapi itu semata-mata adalah karunia darinya. Ya. Kalaulah sekiranya Allah mentakdirkan rezeki yang sempit, Allah menahan rezeki atasmu, maka itu juga tidak menjadi tolak ukur Allah menghinakanmu. Ya. Itu semata-mata karena hikmah, ya, kebijaksanaan dan keadilan, kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala atas dirimu.
Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang Allah takdirkan itu tidak menjadi tolak ukur kemuliaan dan kehinaanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diberi itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena karunia Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Kalau Allah tahan, Allah batasi rezekimu, itu juga semata-mata karena hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan Sedangkan kemahaadilannya. taharatul qulub Bal la tukrimuna al-yatim. Karena cuan banget. Transfer top up, semua gratis, nggak ada admin. Bal la tukrimuna Guru al-yatim. mau main. Ya. Jadi mereka pun akan memakai. Ini kalau kita lihat redaksi ayatnya ada munasabah, Abang Ganteng. ya, korelasinya Ada dengan dulu ayat Abang sebelumnya. Ganteng. Jadi kenapa Allah katakan kalla? Oke. Jadi seakan-akan Pukulan kebenaran. bal la Gitu, Abang tukrimuna Ganteng. al-yatim. Kalau main suntu gitu ya Bang Ganteng ya. Kalau untuk push ranknya teman-teman ya. Justru bagi mereka Tarik ulur Abang Ganteng. Ada itu ada perbuatan yang YouTube. lebih buruk daripada hanya sekedar ucapan. Oke. Pukulan manja. Selamat ya Bahwasanya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala Gak apa-apa teman-teman. Yang penting dia udah flicker, udah buang skill teman-teman ya. Oke, nah sekali. telah memuliakan mereka dengan banyaknya harta. Ini harusnya bisa Namun NC Abang justru Ganteng. itu tidak membuat mereka menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka. Dan di sini disebutkan balla tukrimun al-yatim. Kalau bersama udah secara khusus apa? We are back. The king of the dark city. Kalian tidak be in the dark memuliakan system. anak yatim. Jadi perkaranya tidak sebagaimana yang orang kira. Bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu bukanlah sebagai bentuk ikram, ya, kemuliaan baginya dari Allah. Dan rezeki yang Allah batasi atasnya itu sebagai bentuk penghinaan baginya, tidak. Fallahu yughni man yasha walau kana kafiran. Allah akan penuhi, ya, apa yang menjadi kebutuhannya walaupun dia adalah orang yang kafir. Dan Allah juga sesuai dengan kehendaknya akan menjadikan fakir, ya, walaupun dia orang yang beriman, ya, sebagai apa? Ibtilaan minhu. Itu semua sebagai ujian, cobaan bagi hamba-hambanya. Jadi al-ghina wal faqr, kecukupan dan kekurangan itu sama-sama ujian. Tidak menunjukkan kalau umpamanya mukmin pasti apa? Kaya. Kalau kafir miskin, enggak. Ya. Jadi Allah jadikan kekayaan, ya, kecukupan dan kefakiran, ya, kekurangan itu tidak menjadi tolak ukur, ya. Itu sesuai dengan kehendaknya. Bimuqtada hikmatihi fihim. Itu semuanya ada konsekuensi daripada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan dan kehinaan tidak diukur dengan kekayaan dan kefakiran. Yang menjadi tolak ukur kemuliaan dan kehinaan seseorang adalah pada ketaatan dan kemaksiatan, ya, keimanan dan kekufuran. Jadi mau orang itu kaya atau miskin, kalau dia beriman, mulia di sisi Allah. Kalau orang itu kaya atau miskin, tapi dia kafir, ya, maka dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebagai seorang muslim harus memiliki prinsip ini. Ya, jadi tolak ukur kemuliaan dan kehinaan seseorang, ya, bukan pada kekayaan dan kemiskinan, tetapi pada keimanan dan kekufuran, pada ketaatan dan kemaksiatan.
Jadi selama orang itu beriman, menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apapun keadaannya, mau dia seorang yang kaya maupun miskin, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang itu kafir, bermaksiat, membangkang, menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mau dia orang yang mulia di mata manusia karena jabatannya yang tinggi, karena hartanya yang melimpah, dia tetap hina di sisi wa nabluukum bisyarri wal khair. Bal la tukrimuna al-yatim ay antum ayyuhan nas, yani antum idza akramakumullahu bin ni'am, ya, antum la ta'tifuna 'ala al-mustahiqina lil-ikram wa huwa al-yatama. Jadi kalian wahai manusia yang menghinakan perintah Allah, kalian bermaksiat kepadanya, kalian tidak memuliakan anak yatim. Apabila kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilapangkan rezekinya dengan nikmat, kalian yang menentang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya akan dicabut rasa sayang, kasihan kepada orang-orang yang berhak untuk dimuliakan. Siapa mereka? Anak-anak yatim. Ya, kita katakan anak yatim. Karena al-yatim ini di sini sebenarnya adalah ismu jinsi. Bukan hanya sekedar satu anak yatim, tapi apa? Maknanya jinsul yatama. Ya. Anak-anak yatim. Dan anak yatim itu adalah alladzi faqada abahu duna sinil bulugh. Anak yang kehilangan bapaknya. Pakai build ini agar sebelum usia baligh. Maka tidak benar kalau umpamanya ada orang dewasa bilang saya anak yatim. Dia sudah baligh ya. Jadi anak yatim itu adalah anak yang kehilangan bapaknya. Oke. Belum mencapai usia baligh. Ini merupakan kondisi seseorang yang rentan. Ya. Seorang anak yang kehilangan ayahnya dan dia belum baligh. Dan masuk di dalam makna al-yatim di sini anak yatim laki-laki maupun perempuan. Anak yatimnya orang miskin maupun anak yatimnya orang kaya. Masuk dalam ayat ini. Ya. Mau itu anak yatimnya laki-laki maupun perempuan, ya. Anak yatimnya orang miskin maupun anak yatimnya orang kaya. Yang jelas anak yatim ya, itu hendaknya diperlakukan dengan baik, dimuliakan. Karena anak yatim itu patah hatinya dengan kehilangan sosok ayahnya, hatinya remuk. Maka anak yang kehilangan ibunya ya masih tidak dikatakan yatim, ya. Tidak masuk dalam ayat ini. Ya. Tidak masuk dalam istilah yatim. Dia hanya anak yang kehilangan bapaknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan ya, supaya mengasihi dan menyayangi anak yatim, muliakan anak yatim. Karena seorang anak yang ditinggal mati bapaknya dan dia belum baligh, belum mencapai usia dewasa, ya, maka dia berada dalam kondisi yang rentan.
Dan bagi yang pernah merawat anak yatim dan yang masih merawat yatim, kehilangan sosok ayah itu tidak sebagaimana kehilangan sosok. Jadi anak yang kehilangan ayahnya itu kondisinya berbeda dengan anak yang kehilangan ibunya. Dari segi psikologinya gitu ya. Jadi dari segi ya perhatiannya, ya kecukupannya, ya itu berbeda. Ya. Ya. Kami sendiri pernah ya mengasuh anak yatim. Gitu. Bahkan anak yatim yang berasal dari daerah terpencil, itu kondisinya sangat memprihatinkan. Kehilangan sosok ayah, ya, bapak, ya. Apalagi di antara mereka dulu kami tahun 2006 itu masuk anak-anak yatim itu, ya, kita menampung anak yang terlantar, anak yatim dan terlantar. Mereka goncang jiwanya, ya. Apalagi di antara mereka selain dari daerah terpencil, ada yang dari NTT, ada yang dari mana, dari luar Jawa, dari luar pulau, ya, dibawa ke Jakarta, ditampung di sana. Di antara mereka bahkan ada yang baru masuk Islam, ya, jadi lahir dari keluarga orang kafir, kemudian diselamatkan, ya, dunia dan akhiratnya, masuk ke dalam Islam. Itu dengan kondisi suasana yang baru, itu tidak mudah gitu ya menjalani. Dan kita yang mengasuhnya menggantikan peran dan sosok bapaknya. Bagi yang mengasuh anak yatim atau pernah mengasuh anak yatim, pasti akan merasakan betapa perasaannya, ya, jiwanya terguncang, ya, kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Seorang anak yang kehilangan ibunya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini sebenarnya menganjurkan agar hendaknya seorang yang beriman itu berbuat ihsan, berbuat kebaikan, ya, memuliakan anak yatim. Ya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Maksudnya tidak saling menganjurkan. Dan kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. La yahuddu ba'dukum ba'dan ala an yut'imal miskin. Jadi kalau di antara kita, sebagian kita dengan yang lainnya itu tidak saling menganjurkan, apalagi terlebih lagi apa? Dia sendiri akan melakukan, tidak mungkin. Gitu. Maka wala tahadun menggunakan redaksi apa? Tahaduna. Ya. Tahaduna. Kalau di ayat lain apa? Wala yahuddu. Ya. Tahuddu. Ya. Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya, di surah Al-Ma'un ayat 3. Kalau di sini apa? Tahadduna. Jadi ada semacam maknanya apa? Saling menganjurkan satu sama lain. Dan kalian tidak saling menganjurkan satu sama lain, ya, di antara kalian untuk memberi makan orang miskin. Ini memberikan faedah kepada kita. Ya, kalau orang itu dengan sesamanya saja tidak saling apa? Menganjurkan untuk memberikan orang miskin, apalagi dia sendiri akan memberikan orang miskin, lebih tidak mungkin lagi. Lebih tidak mungkin lagi untuk memberikan sendiri, ya, makanan bagi orang miskin. Wa fi hadha isyaratun ila annahu yanbaghi lana an nukrimal aitam wa an yahudda ba'duna ba'dha ala it'amil miskin. Ya, tadi ayat ini
memberikan isyarat kepada kita hendaknya kita memuliakan anak yatim dan saling menganjurkan satu sama lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Karena anak yatim dan orang miskin itu dalam keadaan membutuhkan, li'annahum fi hajah. Wallahu ta'ala fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini prinsip yang luar biasa ya. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu berbanding lurus atau berkaitan dengan pertolongan kita kepada sesama hamba. Ini kaidah ya, bahwa ketika seseorang berbuat baik, maka sebenarnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Sebagaimana kalau orang berbuat jahat, maka keburukan juga yang akan menimpa dirinya. Keburukannya akan menimpa dirinya, bukan orang yang dijahatinya. Ya, secara kasat mata ketika orang berbuat baik, orang yang diperlakukan dengan baik, dia akan merasakan kebaikannya, ya kan? Tapi sebenarnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya, kepada orang yang berbuat baik. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan jika seseorang itu berbuat keburukan, kejahatan kepada orang lain, sebenarnya kejahatan keburukannya tidak semata-mata kepada orang yang diperlakukan dengan buruk, tapi justru keburukannya juga akan menimpa dirinya. Nah, di sini konteksnya adalah menolong saudara, menolong sesama hamba, saudaranya sesama hamba Allah, maka itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang jarang difahami oleh kita. Seakan-akan kalau kita berbuat kepada orang lain kita rugi, ya. Orang lain yang kita bantu, yang kita tolong, beruntung dia, saya rugi gitu. Padahal ya kaidahnya tidak demikian. Ini kaidah nabawiyah. Ya. Ini adalah ya, prinsip hidup seorang mukmin yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang hamba itu akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi menolong saudara muslim yang lain yang membutuhkan, entah itu anak yatimnya, orang miskinnya yang mereka membutuhkan, itu bukanlah kerugian baginya, ya, tetapi itu justru adalah kebaikan untuk dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Kita tidak tahu ya dari perbuatan yang mana, perbuatan baik yang mana untuk saudara kita, sehingga kita di saat membutuhkan Allah tolong kita. Ya. Seperti saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang menjadi relawan di daerah bencana gitu kan. Dia mengorbankan waktunya, ya, mengorbankan waktu bersama keluarganya, bahkan tidak sedikit yang mengorbankan hartanya, fisiknya, ya. Itu tidak sia-sia. Mereka tidak rugi sebenarnya, justru mereka yang beruntung. Ya. Walaupun banyak yang dikorbankan, ya, waktunya, hartanya, fisiknya, pikirannya, ya, dicurahkan untuk menolong saudaranya. Baik itu yang ada di Aceh sana, di Sumatera Barat sana, di belahan bumi manapun, ya, di mana di sana ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya, itu sebenarnya keuntungan baginya, karena berkat ya pertolongan mereka, ya, karena disebabkan ya pertolongan mereka kepada saudaranya itu bisa menjadi sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat pada hari kiamat. Ya, itu bisa menjadi sebab aunullah, ya. Wallahu ta'ala fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ya. Jadi ketika kita melihat saudara kita, jangan berdiam diri. Jangan mengambil sikap berdiam diri. Berbuatlah sesuai dengan kapasitas kita. Minimal kita mendoakan yang terbaik untuk saudara kita. Jangan saudara kita yang tertimpa musibah, dia membutuhkan, kita malah justru mencibirnya. Tolonglah ya saudara. Bahkan menolong saudara itu tidak hanya kepada saudara yang ya, mereka, bahkan kepada saudara kita yang mungkin zalim kepada kita. Mungkin ada saudara kita yang kita tolong tapi justru apa? Mendung ya. Ditolong malah mendung. Kalau kita pikir dengan matematika kita sebagai manusia, rugi saya, ngapain nolong saudara yang tidak tahu diri gitu ya. Ya. Air susu dibalas dengan air tumpah. Padahal sebenarnya kita menolong ini karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala kita. Mau urusan yang kita tolong itu membalas pertolongan kita dengan kebaikan yang serupa atau lebih baik darinya, atau justru sebaliknya, itu sudah bukan urusan kita. Urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan pertolongan kita kepada saudara kita, Allah menolong kita. Kalau demikian insyaallah tidak ada orang yang berbuat baik itu pamrih gitu ya. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan menolong saudaranya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan prinsip yang indah ya dalam agama kita. Ketika melihat saudaranya dalam keadaan membutuhkan, dalam keadaan kekurangan, maka kita tolong dia. Hendaknya kita sebagai seorang muslim yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, apalagi kita yang mengaku sebagai penuntut ilmunya, ya, maka hendaknya kita bersemangat dalam mengamalkan ayat ini. Ya. Tidak perlu melihat orang lain dulu, tetapi berusaha. Kalau kita pun tidak punya kapasitas, mungkin kita tidak punya harta untuk memberi makan orang yang miskin, kita ajak-ajak yang lain. Ya, kedok tular gitu ya, apa namanya? Kita masih punya mulut untuk ngajak orang lain. Atau kalau mulut nggak bisa ngomong, pakai isyarat, pakai kode, boleh gitu ya. Untuk apa? Ya, menyelamatkan anak yatim, menolong, memuliakan anak yatim, menolong orang miskin. Ya, itu semua kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu yang kita ikrarkan. Ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menjalani kehidupan kita, dunia dan akhirat kita, kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ya, sebagai wasilah, ya, usaha kita, ikhtiar kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, selain kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina. Dan seterusnya. Kita apa? Salah satu ikhtiarnya apa? Menolong saudara kita. Walaupun terkadang kita lebih membutuhkan pertolongan. Ya, terkadang ada orang yang untuk makan saja dia lebih butuh daripada orang lain, tapi dia apa? Karena kebersihan hatinya, karena dia punya harapan yang besar akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia tolong saudaranya. Nah, itulah yang disebut dengan itsar, ya, yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, ya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan lunakkan hatinya. Ya, semoga kita termasuk di dalamnya. Jadi di dalam ayat ini ada semacam targhib, ya, motivasi, anjuran agar memuliakan anak yatim, ya, sebagai bentuk menunaikan hak, ya, karena anak-anak yatim itu berhak
untuk kita muliakan, jangan kita hinakan. Walaupun ya tadi kadang anak yatim yang pernah tingkah polanya itu ya karena kehilangan sosok ayahnya. Ya, ini saya mengatakan demikian ya karena saya merasakan itu kadang lebih nakal. Tingkah polanya itu lebih parah daripada anak yang masih ada sosok ayahnya. Tapi disitulah ini yang dimaksud dengan inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Ya. Fa inna Allaha idza habba qauman ibtalahum. Jadi ya memang ujiannya berat, tantangannya besar. Ya, merawat anak yatim, mengasihi anak yatim itu tidak mudah. Ya. Kalau ada anak yatim di rumah kita, itu untuk memperlakukan yang sama, bahkan memuliakan dia, itu sangat berat. Ya. Sesuai dengan besarnya pahala, keutamaan yang besar. Ya. Bahkan Nabi SAW sampai bersabda apa? Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain. Wa asyara bis sabbabati wal yumna. Ya. Aku kata Nabi SAW bersama pengasuh anak yatim di surga itu seperti ini. Dan mengisyaratkan dengan apa? Jari telunjuk dan jari tengah, saking dekatnya. Jadi ini keutamaan yang besar, kedudukan yang tinggi. Ya. Rasulullah SAW bersama pengasuh anak yatim. Ya karena memang besarnya tantangan, besarnya ujian yang dihadapi oleh mereka yang mengasuh ini. Tapi yakinlah bahwa 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala, balasan itu bersamaan dengan besarnya pula ujian. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum ya diuji mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka, ibtalahum. Ya, tinggal kita ini ridha atau tidak. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhata falahu as-sakhat. Ya, falahu as-sakhat. Barang siapa yang ridha ya, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan meridainya. Barang siapa yang murka, tidak terima, protes dengan keadaannya, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Wa ta'kuluna at-turath, al-mirath. Ya, ini harta yang Allah wariskan. Ya, apa yang Allah wariskan kepada seorang hamba dari harta. Entah itu warisan dari orang tua, atau itu harta dalam bentuk penghasilan, ya, penghasilan dari jual beli, ya, atau usaha, ya, atau apa saja ya penghasilan. Jadi kata at-turath ya, ini maksudnya adalah al-mirath, apa yang diwariskan manusia dari harta, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada manusia dari harta. Nah, urusan warisan atau harta warisan ini Bani Adam, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Apa artinya aklan lamma? Fa inna bani Adam ya'kulunahu aklan lamma. Rakus, ya. Apa? Menyantap, memakan harta tersebut itu memakannya dengan apa? Kerakusan. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, ay min ayyi jiha hasal. Udah enggak peduli lagi mau itu halal atau haram. Dilahap semua. Jadi aklan lamma ini merupakan cara makannya siapa? Orang yang rakus. Tidak peduli lagi yang dimakan dari harta warisan itu atau penghasilan itu halal atau haram. Ya ini tabiat orang, ya.
seseorang ya, apabila mendapatkan harta warisan dia ingin menguasai seluruhnya. Ya, tidak peduli apa yang dimakan itu halal atau haram. Tapi ini celaan ya Mas sekalian. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang besar. Hubban jamma ay hubban katsira, 'aziman syadida. Dan sekali lagi ini juga merupakan tabiatul insan. Tabiat tipikalnya manusia selama kita itu masih ada unsur manusia. Ya, manusia itu seperti itu. Ya. Lakinnal iman lahu mu'athiratuhu. Namun di sini yang perlu kita pahami, ya, tabiat ini kalau tanpa keimanan, ya begitu. Ya, urusan harta warisan apa? Rakus. Ya. Dipek kabeh gitu ya, ditelan di apa? Dikuasai semuanya. Ya. Urusan harta itu di atas segala-galanya. Cinta buta gitu ya. Cinta mati, cinta buta gitu ya. Begitu sayang ya dengan harta. Itu tabiatnya manusia. Akan tetapi perhatikan bahwa keimanan itu memiliki pengaruh positif yang luar biasa. Karena dengan keimanan seseorang tidak akan dicela dengan hartanya. Kalaupun Allah limpahkan hartanya kepada dia, itu akan justru menambah kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pasti akan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya atas harta tersebut. Kalaupun Allah cabut ya nikmat harta tersebut, Allah batasi, Allah kurangi hartanya, itu pun tidak membuat dia tercela. Ya, karena dia tetap bisa bersabar, ya. Bahkan dia ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan apa yang Allah takdirkan, baik dan buruknya. Ya. Lakin tabiatul insan min haitsu huwa kama wasahu Allah taala fi hatain al-ayatain. Akan tetapi secara tabiat ya, tipikal manusia itu ya dari segi apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan ya seperti itu. Manusia itu rakus. Ya, manusia itu cinta harta ya. Tidak ada manusia yang tidak cinta harta ya. Mencintai harta itu dengan luar biasa, cinta mati ya. Akan tetapi yang membedakan seseorang adalah dengan keimanannya. Maka keimanan ini yang jauh lebih mahal daripada harta itu sendiri. Keimanan itu yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun keadaan kita. Ya, apapun keadaan kita. Karena yang menjadi tolak ukur adalah kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah rezeki itu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah itu membagi akhlak yang mulia di antara kalian sebagaimana Allah membagi rezeki di antara kalian. Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia itu kepada siapa saja, mau dia dicintai oleh Allah atau yang tidak dicintai oleh Allah. Jadi Allah memberikan dunia ini kepada siapa yang dicintai dan kepada siapa yang tidak dicintai. Wala yu'tid din. Dan Allah tidak akan memberikan agama, keimanan ini illa man ahab, kecuali kepada siapa yang dicintai olehnya. Faman a'tahu Allahu din faqad ahabbah. Maka barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agama, diberikan hidayah untuk ya keimanan ini, ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa
وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.